saya Putri Kamasari, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang yang sangat menarik dan relevan, yaitu siapa yang untung politik dan ekonomi di Indonesia. Dalam diskusi ini kita akan mengali lebih dalam tentang bagaimana dinamika politik mempengaruhi ekonomi dan sebaliknya, serta siapa saja yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Pertama-tama kita bahas dari latar belakang, yang dimana dengan memahami konteks politik dan ekonomi di Indonesia saat ini. Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yang kompleks, di mana pemilihan umum dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, di balik setiap kebijakan, ada berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan berbagai perubahan politik yang signifikan, mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan legislatif. Setiap perubahan ini membawa dampak yang berbeda terhadap perekonomian. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Lalu, politik dan ekonomi yang saling berhubungan di Indonesia ternyata saling terkait erat, di mana kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Misalnya, program-program ekonomi yang dirancanakan oleh pemerintah seringkali bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih menjelang pemilu. Ini bisa dilihat dari berbagai program bantuan sosial yang diluncurkan menjelang pemilu yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat. Namun, di sisi lain ada juga kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan-kebijakan ini, seperti misalnya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki koneksi politik seringkali mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan. Ini menciptakan kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses dan mereka yang tidak. Lalu, siapa sih yang untung? Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dalam konteks politik ini. Pertama, kita bisa melihat dari sisi pengusaha. Banyak pengusaha yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah, terutama mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah. Ini menciptakan oligarki, di mana kekuasaan ekonomi terpusat dalam segelintir orang. Kedua, kita juga harus mempertimbangkan masyarakat umum. Meskipun ada program-program bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat, namun seringkali bantuan ini tidak cukup untuk mengatasi masalah yang lebih besar, seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam banyak kasus, masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak mendapat akses yang memadai terhadap bantuan tersebut. Ketiga, kita tidak bisa mengabaikan peran media, di mana media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik dan seringkali menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu. Dalam banyak kasus, media dapat mempromosikan narasi yang menguntungkan bagi kelompok tertentu, sementara mengabaikan isu-isu yang lebih luas yang mempengaruhi masyarakat. Lalu, dampak jangka dari ketidakadilan ini bisa sangat besar ketika hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan politik dan ekonomi ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketidakpuasan ini bisa berujung pada protes, kestabilan politik, dan bahkan konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengawasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah. Harapan untuk masa depan, untuk melihat ke depan, harapan kita adalah agar Indonesia dapat menciptakan sistem politik dan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, di mana setiap individu memiliki suara dan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kita perlu mendorong kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Terima kasih telah mendengarkan video kali ini tentang siapa yang untung politik dan ekonomi Indonesia. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru dan mendorong kita semua untuk lebih aktif dalam memahami dan berpartisipasi dalam proses politik dan ekonomi di negara kita. Mari kita terus berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.